Kisah ini bermula ketika dua makhluk abadi tengah bermain catur. Salah satunya adalah Li, sang immortal. Dalam permainan santainya itu, Li mengeluhkan bahwa waktu luangnya selalu terasa begitu singkat. Sumber kegelisahan terbarunya adalah sebuah utang budi. Dulu ia pernah berjanji bahwa jika ada pesan yang dikirim melalui dupa hitam, ia akan menerima keturunan seorang kenalan lamanya sebagai murid. Masalahnya, selama 3 tahun terakhir, setiap kali dupa hitam itu dinyalakan, apinya selalu padam tak lama kemudian. Hal itu memaksanya turun tangan mencari siapa yang memanggilnya. Dan kini, untuk ke-13 kalinya dalam kurun 3 tahun itu, dupa kembali menyala. Kali ini Li benar-benar memutuskan untuk melihat siapa yang terus mempermainkannya di dunia fana. Di bumi, sosok yang menyalakan dupa itu adalah protagonis kita, Bai Xiaochun. Ia berusaha menenangkan diri. Kali ini, ia bertekad untuk benar-benar menyelesaikan ritual pemanggilan, bukan melarikan diri seperti sebelumnya. Ritual itu tetap berbahaya, petir menyambar-nyambar di sekelilingnya. Penduduk desa Bai berlutut memohon kepada makhluk abadi yang mereka sebut si Musang Putih. Namun kepala desa meminta mereka untuk lebih berbaik hati kepada Bai, karena mereka telah menyaksikan bocah itu tumbuh besar di desa tersebut. Di puncak gunung, Bai hampir menyerah lagi. Namun tiba-tiba sebuah suara dari langit menegurnya karena telah mempermainkan dupa hitam. Sosok itu akhirnya menampakkan diri. Ia adalah Li Qinho. Dengan gugup, Bai menjelaskan bahwa ia telah menunggu lebih dari 3 tahun. Li menuntut penjelasan. Mengapa bocah ketakutan ini memanggilnya lebih dari 10 kali, namun selalu lari setiap kali ia datang? Dengan jujur, Bai menceritakan bahwa kedua orang tuanya telah meninggal sejak ia kecil. Seluruh penduduk desa menjadi orang tua keduanya. Semua tahu bahwa menyalakan dupa berarti memanggil sang immortal yang akan membawanya pergi sebagai murid. Setiap kali dupa menyala, warga desa memohon agar Bai tetap tinggal. Dan karena tak tega, ia selalu memilih untuk bertahan. Li terkesima melihat kesetiaan seorang anak semuda itu. Namun kini, Bai berkata bahwa ia telah siap. Ia ingin menjadi immortal hidup selamanya, dan cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Li setuju menerimanya sebagai murid, namun sebelum pergi, Bai meminta waktu untuk berpamitan kepada kepala desa. Ia berkata bahwa kepala desalah yang paling berat melepasnya. Ironisnya, ketika kita melihat ke desa, sang kepala desa justru diam-diam bersyukur ke langit karena akhirnya bocah itu akan pergi. Warga pun merayakan kepergian Bai, meski perpisahan itu tetap terasa haru. Bai berjanji suatu hari akan kembali mengunjungi mereka. Setelah itu, Li membawa Bai ke Sekte Immortal untuk memulai pelatihan. Namun alih-alih langsung dibimbing gurunya, Bai justru ditinggalkan dan disambut oleh seorang pria bernama Zhang. Ia memberitahu bahwa dapur api kedatangan anggota baru. Belum lama berkenalan, seorang pria bernama Bao datang dengan wajah kesal. Ia marah karena dapur api menerima seseorang selemah Bai dengan cara yang ia anggap curang. Selama 7 tahun, Bao menghemat makanan dan pengeluaran lain demi membeli batu roh, berharap bisa diterima di sana. Ia yakin Bai telah merebut tempatnya. Dengan marah, Bao mencoba menyerang. Untungnya, Zhang menyelamatkan Bai tepat waktu dan menegur Bao yang sudah berada di tingkat kultivasi kedua. Zhang memperingatkannya untuk berhenti membuat masalah, tetapi Bao justru menjadikan Bai sebagai musuh bebuyutan. Ia menantangnya, bersumpah bahwa suatu hari nanti salah satu dari mereka harus mati. Setelah Bao pergi, Zhang menjelaskan bahwa selama Bai tidak mencari gara-gara, ia akan aman di dapur api. Tempat itu bertugas menyiapkan makanan bagi para tetua sekte. Semua bahan makanan di sana berkualitas tinggi dan mengandung kekuatan spiritual untuk membantu latihan. Bai adalah anggota ke-9 dapur api. Ia kemudian dibawa ke upacara pemilihan artefak ilahi. Ia membayangkan akan memilih artefak luar biasa, namun terkejut ketika yang tersedia hanyalah wajan. Awalnya ia ragu, merasa tak sanggup mengangkatnya. Namun Zhang berkata bahwa membawa wajan akan menunjukkan bahwa ia bagian dari dapur api, dan orang-orang akan segan mengganggunya. Akhirnya Bai memilih satu wajan yang menjadi miliknya. Teman-temannya tertawa karena bentuknya mirip tempurung kura-kura. Zhang lalu menjelaskan tentang 10 tingkat kondensasi Qi. Semakin tinggi tingkatnya, semakin banyak teknik yang bisa dikuasai. Setelah melewati 10 tingkat itu, seseorang dapat melangkah ke alam pendirian fondasi. Namun, di sekte tempat dapur api berada, murid hanya bisa mencapai tingkat ketiga sebelum harus pindah ke sekte luar. Proses itu sangat panjang. Bai sadar ia harus bekerja keras untuk melindungi dirinya sendiri. Malam itu, saat berlatih, ia mendengar suara aneh dan mengira Bao datang mencarinya. Namun ternyata anggota dapur api lain sedang diam-diam menyantap makanan spiritual di luar. Meski begitu,
Bao memang berada tak jauh dari sana, bersumpah bahwa Bai tak bisa bersembunyi selamanya, dan ia akan melenyapkannya. Kembali ke dalam, Bai berkata ia tak sanggup makan lagi, dan berjanji tak akan melaporkan mereka. Ia diberitahu bahwa sebagai pemula, tubuhnya perlu makanan spiritual untuk membersihkan kotoran dalam tubuhnya. Mereka terus makan, dan ikatan persahabatan pun tumbuh. Tiba-tiba Bai terkejut karena tubuhnya terasa panas membara. Keesokan paginya, ia menyadari tubuhnya tak lagi pegal saat berlatih. Ia dapat merasakan ki mengalir di dalam dirinya. Semangatnya berkobar. Tak lama kemudian, ia berhasil mengendalikan kekuatan spiritualnya. Namun rasa lapar datang, dan ia memasak sebutir beras spiritual di wajannya. Hasilnya membuatnya tercengang. Beberapa waktu kemudian, anggota lain khawatir karena tak melihat Bai seharian. Ia menjelaskan bahwa ia terlalu fokus berlatih. Zhang kagum karena Bai begitu cepat mencapai tingkat pertama kondensasi Qi. Bai dengan polos mengaku bahwa itu berkat nasi bercahaya yang ia makan. Semua tertawa. Tidak ada yang namanya nasi bercahaya, kecuali benda itu telah dimurnikan. Mereka menjelaskan bahwa kemampuan memurnikan masih sangat jauh dari level Bai saat ini. Ada 3 jenis pemurnian. Pemurnian senjata untuk memperkuatnya, pemurnian ramuan untuk menyempurnakan formula, dan yang terakhir, pemurnian spiritual. Pemurnian spiritual sangat langka, hanya sedikit yang mampu melakukannya. Prosesnya melibatkan penuangan ki hidup dunia ke dalam sebuah benda secara paksa. Setiap keberhasilan akan meninggalkan ukiran unik, dan kekuatannya akan berlipat ganda setiap kali pemurnian berhasil. Malam itu, Bai termenung. Apakah sebutir nasi yang ia masak tadi telah mengalami pemurnian spiritual? Apakah wajannya sebenarnya adalah instrumen ilahi yang mampu melakukan pemurnian spiritual? Ia memutuskan untuk mengujinya dan merahasiakan semuanya dari orang lain. Sementara itu, di luar sana, Bao masih menunggu. Menanti saat Bai melangkah keluar, Bai menyadari bahwa dirinya baru mencapai tingkat kedua dalam tahap kondensasi Qi. Kesadaran itu membuatnya bertekad untuk berlatih lebih keras lagi, agar suatu hari ia tak perlu bersembunyi dari siapapun. Beberapa waktu kemudian, Bai dikejutkan oleh sesuatu yang aneh. Ia baru saja menyelesaikan proses spirit refining pada pedang kayunya untuk kedua kalinya. Namun setelah itu, langkah kakinya terasa berbeda, lebih ringan, lebih mengalir, seolah ada sesuatu yang tertarik keluar dari dalam dirinya. Kengerian pun menyergapnya saat ia menyadari beberapa helai rambutnya rontok. Saat itulah ia memahami kebenaran pahit. Setiap kali ia melakukan penyempurnaan, sebagian dari umurnya ikut terkuras. Sepanjang hidupnya, Bai selalu berhati-hati agar bisa hidup selama mungkin. Kini, semua usahanya terasa sia-sia. Ia menyalahkan teknik kultivasinya sendiri karena telah merusak kerja kerasnya. Namun di tengah kegelisahan itu, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia kini mampu menyerap dan memanggil kembali ki-nya sesuka hati. Tak lama kemudian, ia dipanggil keluar oleh Zhang. Emosinya yang memuncak membuat Bai melampiaskan amarah kepada Bao. Ia menyalahkan latihan keras yang dipaksakan oleh Bao karena latihan itulah yang membuatnya melakukan spirit refining dan kehilangan sebagian umurnya. Dengan amarah membara, ia memanggil nama Bao siap untuk bertarung. Namun kabar yang datang justru berbeda. Bao menghilang dan kemungkinan besar telah menyerah. Bai semakin kesal. Ia merasa telah kehilangan umurnya untuk sesuatu yang sia-sia. Saat itulah seorang anggota lain mendengar keluhannya dan memberitahu bahwa misi baru telah tersedia. Hadiahnya adalah tambahan umur selama 1 tahun penuh. Tanpa ragu, Bai pergi ke kota untuk membeli perlengkapan misi. Sayangnya uangnya tidak cukup. Di sana, ia bertemu kembali dengan Bao, yang mengejeknya dan mengatakan tak akan ada yang menyelamatkannya kali ini. Bai menjawab dengan tenang bahwa ia memang sudah siap bertarung. Namun, ketika dua pria lain bergabung dengan Bao, ia langsung berubah pikiran dan memilih mundur. Bao mengejarnya, sementara itu para anggota dapur api juga sedang mencari Bai. Salah satu pria yang bersama Bao menjelaskan bahwa mereka berasal dari Supervision Department, ditugaskan untuk mengawasi pertarungan antara Bai dan Bao. Zhang tampak tak peduli, ia yakin bisa mengatasi mereka dengan mudah. Pertarungan pun dimulai. Bao menyerang lebih dulu dan untuk pertama kalinya Bai bertahan menggunakan pedang kayu yang telah ia sempurnakan. Di sisi lain, Zhang bertarung melawan pengawas. Keduanya sama-sama kultivator tingkat ketiga kondensasi Qi, sehingga pertarungan berlangsung seimbang dan sengit. Tiba-tiba, semua pertarungan terhenti. Mereka merasakan bahwa seseorang hampir terbunuh. Zhang mengira yang kalah adalah Bai. Pengawas bahkan sempat mengejek bahwa anggota dapur api perlu meningkatkan kemampuan mereka. Namun semua terkejut saat mengetahui bahwa justru Bai yang menang. Dengan amarah yang belum padam, Bai melampiaskan emosinya kepada Bao, menyalahkannya atas umur yang hilang. Setelah Bao dikalahkan, efek sihir yang membelenggu Bai pun terangkat.
Ia bersumpah akan membalas dendam lagi jika tidak berhasil mendapatkan kembali umurnya. Lebih mengejutkan lagi, Bao mengungkapkan bahwa Bai kini telah mencapai tingkat ketiga kondensasi Qi. Tak lama kemudian, diumumkan bahwa akan diadakan ujian kenaikan tingkat, satu-satunya kesempatan untuk masuk ke sekte luar. Hanya 3 peserta teratas yang akan diterima. Persaingan dipastikan sangat sengit. Zhang menjelaskan bahwa kelompok dapur api biasanya tidak pernah ikut serta. Namun kali ini, Bai merasa sudah waktunya untuk berubah. Beberapa waktu kemudian, warga desa mulai bertanya-tanya mengapa dapur api begitu sunyi. Di tempat lain, sekelompok orang membicarakan ambisi mereka untuk meraih posisi teratas. Kedatangan keluarga Hao membuat suasana semakin heboh. Semua orang menyingkir saat seorang gadis misterius turun dari kereta. Mereka juga terkejut mengetahui bahwa dapur api ikut serta dalam ujian. Saat ujian dimulai, rencana Bai terungkap. Ia ingin mereka menunggu. Karena persaingan begitu ketat, pertarungan awal pasti brutal. Lebih baik membiarkan peserta lain saling menghabiskan tenaga, sementara mereka menyimpan kekuatan. Meski telah berlatih tanpa henti, ujian itu ternyata jauh lebih berat dari dugaan. Semakin tinggi mereka mendaki gunung, semakin berat pula pergerakan mereka. Namun, Bai tampak tak terpengaruh sedikit pun. Di tengah perjalanan mereka bertemu Chen, sang pengawas. Ia heran mengapa dapur api, sekte paling menguntungkan, tiba-tiba ingin ikut ujian, namun upayanya mengejar mereka gagal, dan ia tertinggal sambil melempar ancaman kosong. Akhirnya, Bai tiba di rintangan terakhir, 5 pilar kayu berdiri di lumpur. Ia harus mengendalikan batu-batu melayang dalam urutan tertentu untuk membuka jalan. Zhang pernah berkata bahwa ujian ini tidak mematikan, bahkan jika terjatuh. Tapi Bai tak sepenuhnya yakin. Dengan hati berdebar, ia menyusun pijakan demi pijakan. Saat tinggal satu bagian terakhir, ia melompat dengan sisa tenaga. Seekor burung sempat membantunya, namun kemudian terbang pergi. Bai berteriak saat tubuhnya jatuh. Namun beberapa detik kemudian, ia terbangun, masih hidup. Ia telah menyelesaikan ujian. Tak lama, 2 anggota lain menyusul. Mereka diberitahu bahwa setelah melewati gerbang, mereka resmi menjadi murid sekte luar, memulai jalan menuju keabadian. 2 peserta lain datang terlambat dan kecewa. Namun Bai justru membuat semua orang terdiam ketika ia berkata bahwa kelompoknya belum siap. Dengan nada dramatis, ia mengungkapkan betapa berat meninggalkan saudara-saudaranya di dapur api. Ia bahkan mengatakan bahwa saudaranya menjadi kurus karena kelaparan demi latihan, bahkan sampai pingsan. Lalu, dengan tenang, ia menawarkan 2 posisi sekte luar, seharga 200 Spirit Stones masing-masing. Ia berpidato panjang tentang mimpi dan jalan menuju keabadian. Salah satu pria tersentuh dan menyerahkan seluruh tabungannya, yakin bahwa ia tak lagi membutuhkan harta saat menjadi abadi. Namun pengawas utama menghentikan semuanya, menuduh mereka melanggar aturan. Ketika ditanya aturan mana yang dilanggar, ia tak mampu menjawab. Bai lalu dengan percaya diri melafalkan seluruh 386 aturan ujian satu persatu. Berjam-jam berlalu. Karena tak ada aturan yang dilanggar, transaksi pun berlanjut. Tawaran meningkat hingga 300 batu. Sebelum gadis aneh dari keluarga Hao menawarkan 10 kali lipat. Terkejut namun senang, Bai menerima tawaran itu. Chen datang dengan wajah murka, tetapi pengawas menjelaskan bahwa tak ada aturan yang dilanggar. Meski ini kejadian pertama dalam sejarah ujian, semuanya sah. Mereka pun diarahkan ke aula hukum untuk memastikan segalanya resmi. Semua setuju dengan tenang. Namun Chen, yang masih tak puas, mencoba mendorong Bai melewati gerbang agar ia terpaksa menjadi murid sekte luar. Dan kisah berlanjut ketika terungkap bahwa Bai ternyata tidak benar-benar dipaksa melewati gerbang tersebut. Chen ternyata berada di sisi lain gerbang. Dalam kilas balik terungkap bahwa Bai lah yang secara otomatis menyelamatkannya. Chen mencoba kembali, tetapi sang pengawas menjelaskan bahwa semua keputusan bersifat final. Gadis aneh yang sebelumnya membayar untuk melewati gerbang berterima kasih kepada Bai karena telah mengizinkannya, lalu memperkenalkan diri sebagai Xiao Mei. Dengan perasaan lega, Bai tetap tinggal bersama dapur api. Tak lama kemudian, kelompok mereka dibuat tercengang saat mengetahui bahwa mereka kini memiliki 200 batu roh setelah menjual tempat mereka untuk bergabung ke sekte luar. Mereka pun mulai berangan-angan tentang cara menghabiskan batu roh itu. Bai sendiri hanya menginginkan sebuah pil keabadian. Namun tiba-tiba, Bai dan kelompoknya ditangkap satu persatu oleh kekuatan yang lebih tinggi. Mereka diberitahu bahwa mereka akan tetap dipaksa menjadi murid sekte luar. Bai kembali dipertemukan dengan sang immortal Li. Ia berusaha menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan, tetapi Li mengabaikannya dan hanya berpesan agar ia berlatih dengan keras atau akan dikirim kembali ke desanya. Setelah Li pergi, seorang pria bernama Yun Pei menyambut Bai.
Ia terkejut melihat betapa baiknya perlakuan terhadap murid sekte luar. Ia bahkan menerima pakaian baru. Yunpei mengatakan bahwa ia belum pernah melihat sang immortal semarah itu kepada seseorang dan menduga Bai pasti telah melanggar aturan. Saat Bai membela diri dan menyebut nama Li dengan santai, Yunpei tersinggung. Ia menegaskan bahwa kini Bai adalah murid sekte luar dan harus menjaga etika. Terlebih lagi karena ia adalah murid magang apoteker, jalur pengobatan yang termasuk salah satu dari 4 sekte utama. Sekte ini dipimpin oleh kepala sekte yang sangat dihormati. Yunpei ingin Bai menunjukkan rasa hormat yang pantas. Mendengar itu, Bai semakin terinspirasi karena ia bercita-cita suatu hari mampu meracik pil keabadian. Yunpei menjelaskan bahwa jika ia berlatih dengan sungguh-sungguh, kelak pil sederhana yang hanya menambah usia 1 tahun pun akan terasa sepele baginya. Kemudian Bai dibawa ke papiliun kitab, tempat yang ukurannya belasan kali lebih besar dari dapur api. Ia tidak menemukan kitab tentang pemurnian ramuan. Yunpei menjelaskan bahwa para murid magang harus terlebih dahulu mempelajari 10 jilid tentang tanaman dan hewan spiritual. Setelah itu, mereka harus lulus ujian 10 monumen raksasa untuk naik tingkat. Suatu hari, seorang pria mencari gulungan tertentu, tetapi tak seorang pun tahu letaknya. Secara mengejutkan, Bai maju dan dengan rinci menyebutkan lokasi tepat gulungan itu. Semua orang terpukau oleh daya ingatnya yang luar biasa. Tak lama kemudian, Bai meminta salinan sebuah kitab tentang kekuatan keabadian abadi. Sang tetua menjelaskan bahwa kitab itu belum lengkap dan sangat sulit dilatih. Ia harus menahan rasa sakit menusuk tulang dan kelaparan hebat. Namun Bai tetap teguh. Keesokan harinya, saat mencari herbal, Bai bertemu kembali dengan Chen yang ingin balas dendam. Bai melarikan diri dan tanpa sengaja memasuki monumen ujian 10 monumen raksasa. Ia tidak sadar bahwa monumen itu telah aktif hingga terdengar suara yang mengumumkan dimulainya ujian. Dalam ujian itu, 10.000 tanaman akan dipisahkan menjadi beberapa bagian, dan peserta harus menyusunnya kembali ke bentuk semula di dalam kuali. Jumlah tanaman yang berhasil dirakit dengan benar akan dihitung. Berkat bacaannya baru-baru ini, Bai dengan percaya diri menyusun kembali tanaman-tanaman itu. Sementara itu, di tempat lain, seorang jenius bernama Shinki dengan percaya diri menyusun ribuan kerangka hewan. Semua orang yakin ia akan kembali menempati peringkat pertama. Ia telah mendominasi 9 dari 10 monumen, dan kini menantang monumen ke-10. Jika ia berhasil lagi, itu akan menjadi keajaiban yang tak pernah terlihat dalam lebih dari 1000 tahun. Simbol peserta dengan nilai tertinggi mulai muncul di atas monumen. Semua orang menunggu simbol vas milik Shinki. Bahkan terdengar suara kuali ilahi, suara yang hanya muncul bagi mereka yang meraih peringkat pertama di 10 monumen sekaligus. Namun yang muncul bukanlah vas. Simbol itu adalah seekor kura-kura kecil. Semua orang tercengang. Tidak ada suara kuali ilahi yang menyertai kemunculannya. Dalam kekacauan itu, Bai berpura-pura menjadi orang lain dan memuji simbol kura-kura itu sebagai gambar yang ringkas, bergaya, dan menggemaskan. Jin datang untuk memberi selamat kepada Shinki, tetapi ia justru masuk kembali ke monumen untuk mengulang ujian. Ia berhasil meningkatkan hasilnya menjadi 8.000 tanaman tersusun benar. Namun sekali lagi, simbol kura-kura kecil muncul. Ia hanya bisa bertanya-tanya berapa banyak tanaman yang berhasil dirakit sang pemenang misterius. Kepada Xiaomei, Bai hampir saja mengungkap bahwa ia membutuhkan lebih dari 9.000 tanaman untuk mengalahkannya, dan bahwa dialah sang kura-kura kecil. Untungnya, ia berhasil menahan diri. Selama 7 hari berturut-turut, Shinki mencoba mengalahkan kura-kura kecil itu, tetapi selalu gagal. Orang-orang mulai berspekulasi bahwa pemilik simbol itu pasti seorang tetua bijaksana dengan pengalaman luar biasa. Bai diam-diam menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan identitasnya. Namun suasana berubah ketika Jin menawarkan hadiah bagi siapapun yang dapat menangkap pemilik simbol kura-kura, hidup atau mati. Siapapun yang mendukung kura-kura kecil itu langsung dipukul jatuh. Xiaomei membela sang kura-kura, tetapi Bai menyelamatkannya sebelum ia terluka. Dengan mata berbinar, Xiaomei menyatakan kekagumannya pada sosok di balik simbol kura-kura itu. Ia berharap suatu hari kura-kura kecil itu akan meraih peringkat pertama di ke-10 monumen dan mendapatkan harta rahasia yang dijanjikan. Itulah pertama kalinya Bai mendengar tentang harta rahasia tersebut. Ia pun setuju untuk mendukung kura-kura kecil bersama Xiaomei. Sejak saat itu, Bai belajar dengan tekun sambil berusaha menjaga profil rendah. Ketika Xiaomei datang membawa makanan dan melihat begitu banyak kitab di kamar Bai, ia takjub. Bahkan ia membandingkannya dengan kura-kura kecil itu dan dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa Bai pasti mampu menaklukkan ke-10 tingkat ujian utama suatu hari nanti.
Xiaomei percaya bahwa ia bahkan bisa mencapai tahap foundation establishment. Ia kembali membuat Bai terkejut ketika menjelaskan bahwa tahap tersebut dapat mengubah usia seseorang secara drastis. Ia mengatakan bahwa ada 3 jenis foundation establishment. Salah satunya mampu memperpanjang usia hingga 100 tahun, dan yang lainnya bahkan bisa lebih lama lagi. Menyadari bahwa itu adalah tujuan jangka panjang, Bai pun merencanakan untuk lulus seluruh 10 ujian monumen terlebih dahulu. Jika ia berhasil mendapatkan harta tertinggi sebagai hadiah, itu akan sangat membantunya meraih tujuan besarnya. Beberapa waktu kemudian, salah satu kepala sekte menunjukkan ketidaksenangannya. Ia yakin bahwa si kura-kura kecil telah berbuat curang, karena kecepatannya menaklukkan monumen bahkan melampaui Li. Ia menduga semua itu berkat harta rahasia yang dimilikinya. Kepala sekte lainnya pun menuntut penyelidikan untuk mengungkap identitas si kura-kura kecil. Sementara itu, konflik antar faksi mulai memanas dan orang-orang tak bersalah ikut menjadi korban. Banyak yang bertanya-tanya, apakah si kura-kura kecil bertarung demi kebenaran? Dalam hitungan bulan, kura-kura misterius itu berhasil meraih peringkat pertama di 9 monumen, dan semua upaya untuk menangkapnya selalu gagal. Suatu malam, Bai menunggu di monumen terakhir. Ia terkejut karena tempat itu tampak tak dijaga. Dengan hati-hati ia masuk, sementara di luar, sekelompok besar orang diam-diam menunggu. Jin bersumpah tak akan membiarkannya lolos kali ini. Shinki pun datang, mengaku hanya ingin melihat siapa sebenarnya si kura-kura kecil. Tiba-tiba, simbol kura-kura muncul di atas monumen terakhir. Semua orang terpana saat kuali ilahi berdentang, suara yang terakhir terdengar 1000 tahun lalu. Di dalam, sebuah suara memberi selamat kepada Bai, karena berhasil meraih peringkat pertama di seluruh 10 monumen. Ia pun menerima harta tertinggi. Begitu monumen terbuka, semua orang bersiap menyerang. Namun perhatian mereka teralihkan oleh cangkang kura-kura aneh. Ternyata itu hanya teknik langkah milik Bai. Mereka mengejarnya. Tak percaya seekor kura-kura bisa bergerak secepat itu. Pertarungan pun pecah antara anggota sekte dan penegak hukum. Namun Li tiba-tiba datang dan menghentikan keributan, memerintahkan semua orang untuk pergi. Bai pun pergi, tetapi ia terjatuh dan berhenti sejenak untuk mengagumi hadiah tertingginya, pil keabadian. Sayangnya, pil itu terlepas dari tangannya, dan ia justru berhadapan dengan seekor ayam liar. Dengan ngeri, Bai melihat burung bodoh itu menelan pil tersebut dan terbang pergi dengan angkuh. Beberapa bulan berlalu, orang-orang tak lagi menganggap si kura-kura kecil sebagai buronan, melainkan legenda misterius. Kini, Bai menjalani kehidupan biasa, menanam bambu. Ia telah mencapai tingkat keempat kondensasi Qi, tetapi belum ada kemajuan menuju keabadian, setidaknya sampai sekarang. Ia pun kembali berlatih dengan keras. Ia memurnikan kulitnya, melatih otot dan tulangnya, mengendurkan dan mengencangkan tubuhnya berulang-ulang. Latihan itu sangat menyakitkan, tetapi ia terus bertahan. Saat terbangun setelah pingsan, ia merasakan kelaparan paling hebat sepanjang hidupnya. Tak ada orang biasa yang mampu menahan rasa lapar seperti itu. Ia pun mengutuk ayam yang memakan pil keabadiannya dan bersumpah akan membuat semua ayam membayar. Ia menggunakan serangga umpan untuk mencuri ayam di peternakan terdekat. Keesokan harinya, penduduk kota dikumpulkan oleh Shinki. Ia mengumumkan bahwa ayam berekor roh, ayam langka bernilai tinggi untuk bahan obat, telah dicuri puluhan ekor dalam satu malam. Li sedang dalam pelatihan tertutup dan tak mengetahui situasi ini. Sebagai muridnya, Shinki mengambil tanggung jawab dan menawarkan liontin pelindungnya sebagai hadiah bagi siapapun yang menangkap pencurinya. Bai sadar situasinya berbahaya dan harus bergerak cepat. Ketika seseorang mengusulkan rencana penangkapan, Bai menunjukkan kelemahan rencana itu dan menyarankan pembentukan pasukan penangkap pencuri. Dengan pidato penuh semangat, ia meyakinkan semua orang, tua maupun muda, untuk bekerja sama. Shinki terkesan dan menunjuknya sebagai pemimpin pasukan, memberinya pita sebagai tanda kepercayaan. Malam itu, Bai tersenyum dalam hati. Identitas barunya justru memudahkannya mencuri ayam. Saat ia beraksi di peternakan lain, ia terkejut mendengar suara Shinki yang marah. Ia mengira dirinya tertangkap dan bersiap memohon ampun. Ternyata Shinki hanya memarahi para peternak yang lalai. Namun tak lama kemudian, ia terlihat. Dengan dramatis, Bai mengaku telah menghentikan latihannya demi memburu pencuri dan mengklaim dirinya terluka parah saat melawan sang penjahat. Ia bahkan menyalahkan dirinya sebagai pemimpin pasukan karena gagal menangkapnya. Shinki sepenuhnya mempercayainya. Ia memuji Bai sebagai murid paling rajin dan paling pantas menerima liontin pelindungnya. Sejak itu, Bai menjalankan dua peran sekaligus, pemimpin pasukan dan pencuri ayam. Ia mengubur tulang-tulang ayam di malam hari dan mulai kehabisan persediaan. Ia pun memperluas aksinya ke sekte lain. Di tengah latihan kerasnya, suatu malam ia disergap di hutan. Ia menghindari serangan, tetapi menyadari tubuhnya mulai kelelahan. Akhirnya ia terkena pukulan.
namun justru tertawa. Kulitnya kini sekeras cangkang kura-kura. Lee akhirnya muncul, kagum karena Bai telah mencapai kulit tak lapuk, bahkan melampauinya hingga kulit besi. Namun ia curiga. Selain rasa sakit, latihan itu seharusnya menyebabkan kelaparan ekstrem berkali-kali. Tetapi Bai justru semakin gemuk. Alasan tentang bambu tak meyakinkan Lee. Ia menggali tanah dan menemukan tulang-tulang ayam yang terkubur. Bai menjerit, mengira dirinya akan dibunuh. Namun Lee hanya membawanya ke lembah 10.000 ular, meninggalkannya di sana bersama 10.000 ular. Dengan putus asa, Bai memohon diselamatkan dan berjanji berubah. Lee ragu mempercayai pencuri ayam gila itu, tetapi kemudian menjelaskan bahwa sekte mereka akan mengadakan kompetisi internal. Jika Bai tidak masuk 5 besar, ia akan dibiarkan selamanya di lembah 10.000 ular. Ketakutan pada ular membuatnya setuju. Sekembalinya ke rumah, Bai mengungkapkan bahwa pedangnya telah ia sempurnakan 3 kali melalui pemurnian roh, meningkatkan kecepatan dan kekuatannya secara drastis. Liontin pelindungnya juga telah ia tingkatkan. Kini ia berada di tingkat kelima kondensasi Qi, namun ia tahu, kompetisi yang akan datang akan sangat sengit. Bai menenggelamkan dirinya dalam studi kitab suci yang dipenuhi gagasan-gagasan abstrak, konsep yang ia yakini takkan mampu dipahami orang lain. Ia percaya, jika berhasil menguasainya, ia akan memiliki keunggulan besar. Konsep pertama yang ia pelajari adalah tentang ringan dan berat. Untuk mempraktikannya, ia mencoba mengangkat sebuah tangki air besar. Hasilnya, ia gagal total. Namun setelah kembali mempelajari kitab itu dengan lebih saksama, Bai menyadari bahwa kuncinya bukan pada tenaga fisik, melainkan pada pengendalian energi spiritual. Ia pun berlatih keras mengatur aliran energinya. Sayangnya, ketika mencoba jurus yang disebut kunci tenggorokan, ia mendapati bahwa energi spiritualnya masih terlalu lemah. Menyadari kekurangannya, Bai memutuskan menjual bambu demi membeli ramuan peningkat energi spiritual. Setelah beberapa waktu, ia kembali berlatih, dan akhirnya berhasil mengangkat tangki air itu. Meski begitu, ia belum mampu mengendalikannya dengan sempurna. Ia tahu, jika tidak berhasil masuk 5 besar dalam kompetisi mendatang, ia akan dipulangkan kembali ke tempat ular-ular berbisa, dan mimpinya menjadi seorang abadi akan musnah selamanya. Keesokan paginya, Bai terbangun dan mendapati lubang besar di langit-langit kamarnya. Ia yakin itu bukan ulah pencuri, karena ia tak memiliki barang berharga. Lalu ia teringat, dalam tidurnya, entah bagaimana, ia berhasil melakukan jurus kunci tenggorokan. Kepercayaan dirinya pun tumbuh kembali. Mungkin ia benar-benar bisa menang. Hari kompetisi pun tiba. Pengawas ujian sebelumnya, Fang, ternyata juga ikut bertanding. Tak lama kemudian, seorang gadis bernama Lin Fei muncul. Ia dikenal sangat kuat, banyak yang yakin dialah calon juara. Namun, sebagian lainnya menjagokan Fang, yang berada di puncak tingkat 5 kondensasi Qi. Kompetisi hampir dimulai, tetapi ketua abadi Li belum terlihat. Di tempat lain, Bai merasa bangga karena akhirnya berhasil membeli pil umur panjang dan beberapa jimat pelindung untuk menjaga keselamatannya selama pertandingan. Namun, sebelum sempat bersiap lebih lama, ketua abadi Li menyeretnya karena ia hampir terlambat dan seketika memindahkannya ke arena. Bai terjatuh tepat di hadapan para peserta lain. Dengan panik ia berseru pada Li bahwa ia belum siap. Lin Fei membantunya berdiri, dan akhirnya Bai memutuskan tetap bertahan karena ia sudah berada di sana. Fang mengamatinya dengan tajam. Ia tak menyangka Bai bisa berkembang cukup pesat untuk ikut kompetisi hanya dalam waktu setengah tahun. Para peserta mengundi nomor untuk menentukan lawan. Awalnya Bai ingin maju lebih dulu, tetapi berubah pikiran saat tahu ia akan bertarung terakhir. Sayangnya, yang terpenting bukan urutan, melainkan siapa lawannya. Pertarungan demi pertarungan berlangsung sengit. Penonton terpukau melihat kekuatan para petarung. Chen, yang sangat dihormati, diumumkan sebagai pemenang salah satu laga. Pertarungan berikutnya bahkan lebih brutal, membuat Bai ketakutan hingga memasang sebanyak mungkin jimat pelindung di tubuhnya. Saat giliran Fang tiba, ia mengakhiri pertarungan hanya dengan satu serangan. Lin Fei pun tampil anggun, menghindari serangan dengan luwes sebelum mengalahkan lawannya menggunakan layar asap. Akhirnya, tibalah giliran Bai. Ia mencoba kabur, tetapi Li menangkapnya. Alasan ingin ke kamar mandi pun tak mempan. Lawannya mengejek langkah aneh Bai, mengira mereka bukan sedang mengikuti lomba memasak. Bai bersikeras bahwa itu teknik pertahanan. Pertarungan dimulai, dan dengan gugup, ia meminta lawannya bersikap lunak. Namun ketika tongkatnya terlepas dari tangan, sesuatu tak terduga terjadi. Lawannya justru pingsan. Kilas balik singkat menunjukkan bahwa tongkat itulah yang sebenarnya menyelesaikan pertarungan. Bai dinyatakan menang, meski penonton terkejut dan protes. Ia bahkan dilarang menggunakan peralatan apapun di pertandingan selanjutnya. Babak berikutnya dimulai. Bai sadar bahwa jika ia lolos satu ronde lagi, ia pasti masuk 5 besar.
Ia berharap melawan peserta yang lemah. Sayangnya, takdir berkata lain. Lawannya berikutnya adalah Fang. Semua orang mengasihani siapapun yang harus menghadapi Fang. Dan kali ini, orang itu adalah Bai. Ketakutan membuat Bai hampir tak sanggup menatap lawannya. Namun, para penonton mulai bertanya-tanya, apakah ia menyembunyikan jurus rahasia? Bai memanfaatkan keraguan itu, berpura-pura percaya diri. Strateginya berhasil membuat Fang waspada. 4 jam berlalu hanya dengan saling menatap dan gertakan. Bahkan para tetua mulai mengagumi kemampuan Bai menunda pertarungan. Akhirnya, pertarungan sungguhan dimulai. Serangan Fang bertubi-tubi, tetapi jimat-jimat pelindung Bai menahannya. Saat jimatnya habis, Fang menyerang dengan teknik roh darah. Pedangnya telah dimurnikan roh sebanyak 2 kali. Namun Bai menolak menyerah. Ia menghunus pedangnya sendiri, yang ternyata telah dimurnikan roh sebanyak 3 kali. Cahaya pedang itu begitu menyilaukan hingga semua orang terpana. Dengan teknik ringan dan berat yang telah ia pelajari, Bai membalikkan keadaan. Dan ketika Fang akhirnya tumbang, seluruh arena terdiam. Bahkan Lin Pei tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Namun yang paling mengesankan baginya bukanlah pedang itu, melainkan cara Bai memanfaatkan teknik ringan dan berat dengan cerdas. Meski dielu-elukan, Bai hanya tersenyum lega. Baginya, kemenangan terbesar hari itu bukanlah mengalahkan Fang, melainkan berhasil bertahan hidup. Pengundian nomor kembali dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa Lin Pei akan bertarung melawan Chen, sementara Bai otomatis melaju ke babak final, tanpa perlu bertarung lagi.